Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama pagi hari ini kita mau menyembah Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau bersyukur buat pagi hari ini. Sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darahmu. Bernyanyi bagimu, ku memuji namamu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darahmu. Darahmu Yesus sucikan daku, darahmu Yesus bebaskanku, darahmu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru. Sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darahmu. Ku bernyanyi bagimu, ku memuji namamu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darahmu. Darahmu Yesus sucikan daku, darahmu Yesus bebaskanku, darahmu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru. Darahmu Yesus sucikan daku, darahmu Yesus bebaskanku, darahmu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru. Haleluya, puji Tuhan, shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Mengawali aktivitas kita di sepanjang hari ini, mari sama-sama kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan melihat di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-84,
Ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-8 saya bacakan demikian. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan siara. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama, makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, Mazmur ini menceritakan tentang seseorang yang sedang mengadakan perjalanan atau siarah. Ia sedang menuju bait Allah di Yerusalem. Saudara-saudara, tetapi yang menarik di sini kita melihat bahwa ketika dia mengadakan perjalanan yang jauh itu, dia bukan semakin lama menjadi semakin capek, menjadi semakin loyo, tetapi ternyata semakin lama, semakin jauh dia berjalan, dia malah semakin kuat. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, bukankah kehidupan kita sama seperti sebuah perjalanan yang kita lakukan di tengah-tengah dunia ini? Ya, perjalanan hidup kita adalah perjalanan yang panjang dan pasti sangat melelahkan. Ada banyak tantangan, ada banyak pergumulan, ada banyak pencobaan-pencobaan yang datang di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya kita mau sama-sama belajar bagaimana kita menjadi anak-anak Tuhan yang hidup di tengah-tengah dunia ini. Perjalanan kita semakin jauh, tetapi justru kita semakin kuat. Ada 2 poin yang akan kita lihat atau kita pelajari pada pagi hari ini. Yang pertama, orang yang berjalan semakin lama semakin kuat adalah orang yang selalu merindukan Tuhan, merindukan rumah Tuhan, merindukan hadirat Tuhan. Kalau kita baca di ayat yang kedua, saya bacakan demikian. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada satu konsep yang muncul dalam kitab Mazmur, khususnya di pasal 84 ini. Konsep apa itu, saudara-saudara? Yaitu kerinduan. Saudara, kita semua pasti punya kerinduan. Kita punya rasa rindu. Banyak hal yang kita rindukan. Rindu ini, rindu itu, dan sebagainya. Atau kita rindu orang-orang yang kita kasihi, kita sayangi, dan orang-orang itu jauh dari kita. Saudara-saudara, mungkin kita rindu akan anak kita yang mungkin ada di luar kota, atau bahkan ada di luar negeri, atau sebaliknya. Anak-anak rindu akan orang tuanya, mungkin ada di kampung halaman. Saudara, untuk mengatasi kerinduan itu, hal yang akan kita lakukan adalah kita pasti berangkat, ya. Kita berkunjung ke tempat anak kita, atau sebaliknya sebagai seorang anak dia pulang kampung, saudara-saudara. Karena mungkin hanya video call atau telepon tidak dapat mengobati rasa rindu yang ada itu, saudara-saudara. Dan ketika kita berangkat, kita melakukan perjalanan, ya, itu pasti menguras tenaga kita, melelahkan, saudara-saudara. Entah itu kita dengan pesawat, kereta, atau apapun kendaraan sendiri, pasti perjalanan akan melelahkan buat kita, saudara. Tetapi rasa lelah itu seakan tidak terasa. Justru kita merasa kuat, kita merasa sehat, kita merasa semangat, karena sebentar lagi kerinduan kita akan terobati. Saudara, seharusnya demikianlah juga jika kita sebagai anak-anak Tuhan, ketika kita merindukan Tuhan, kita merindukan rumah Tuhan, ketika kita merindukan hadirat Tuhan. Biarlah kita punya hasrat atau punya kerinduan untuk kita selalu berjumpa dengan Tuhan, untuk kita datang kepada Tuhan. Dan kita akan kuat, kita akan mampu, karena kerinduan akan Tuhan akan menghasilkan kekuatan dalam perjalanan iman kita. Yang kedua, orang yang semakin lama semakin kuat adalah orang yang kekuatannya ada di dalam Tuhan. Kalau kita baca kembali, dikatakan di ayat 6 seperti ini, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau. Saudara, orang yang semakin lama semakin kuat adalah orang yang kekuatannya ada di dalam Tuhan. Saudara, tadi kita sudah bahas perjalanan itu pasti melelahkan, ya.
Kita yang pakai kendaraan saja itu melelahkan, apalagi pada zaman itu, saudara. Kemana-mana mereka berjalan kaki. Saudara, itu artinya manusia lemah. Kita mudah rapuh, kekuatan kita terbatas. Tetapi kalau kita mau semakin lama, hidup kita semakin kuat, selain kita merindukan pelataran-pelataran Tuhan, kita juga harus mengandalkan kekuatan Tuhan. Pakai kekuatan Tuhan di dalam hidup kita, bukan kekuatan kita sendiri, karena kekuatan kita terbatas, tetapi kekuatan Tuhan itu tidak terbatas. Dan orang yang kekuatannya ada di dalam Tuhan dikatakan mereka bisa melewati lembah Baka. Kalau kita baca di ayat-ayat tadi, bahkan lembah Baka bisa diubah menjadi lembah berkat. Saudara-saudara, kenapa? Karena kekuatan Tuhan ada di dalam orang itu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, perjalanan hidup kita masih jauh, tidak mudah, tapi hari ini kita belajar kalau kita mau menjadi orang-orang yang kuat, anak-anak Tuhan yang kuat, yang semakin lama semakin kuat, rindulah akan Tuhan selalu, dan biarlah kekuatan Tuhan itu ada dalam hidup kita. Mari sama-sama kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman-Mu pagi hari ini. Tuhan, tolong kami untuk kami terus merindukan Engkau, Tuhan, dan kami terus mengandalkan kekuatan-Mu dalam hidup kami, sehingga apapun yang kami lewati dalam perjalanan hidup kami, kami tidak akan lemah, tetapi kami semakin kuat karena Engkau ada di dalam kami. Berkati kami hari ini, sukacita, damai sejahtera, pertolongan dan mujizat Tuhan menjadi bagian kami. Kami bersyukur untuk firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua.